Tembus lagi duit dari aplikasi peminjaman online ini dengan menggunakan data saudara gua, dan tentunya walaupun limitnya masih kecil, ternyata aplikasi ini bisa untuk perawatan dan juga lumayan untuk kalian yang membutuhkan modal usaha ataupun modal untuk keperluan sehari-hari, karena di aplikasi ini murah banget untuk biaya bunganya dan juga nggak memberatkan, dan satu lagi tanpa sebar data, dan juga untuk DC-nya nggak akan memberikan data kita, dan tentunya untuk aplikasinya udah aman banget. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan tentunya tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol-pinjol, entah itu yang legal ataupun yang ilegal? Apakah udah penuh dompet kalian, udah numpuk ataupun udah jebol? Ataupun mungkin aplikasi yang kalian ngajuin terus yang ilegal itu udah pada diblokir oleh OJK, ataukah masih digantung, ataupun mungkin kalian udah pada galbay dan lain-lain ya. Nah sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana di aplikasi ini gue udah beberapa kali meminjam sebelumnya, dan untuk pengajuan kali ini bukan menggunakan akun pribadi gue dan juga nggak menggunakan data pribadi gue. Nah ini akun dan juga data pribadi dari saudara gua, dan tentunya akun pribadi yang sebelumnya itu gua pernah ngajuin namun belum jatuh tempo karena memang akan dirawat ya. Dan ya karena di aplikasi ini juga recommended untuk perawatan bisa naik hingga jutaan rupiah. Walaupun memang start awal dari limitnya itu hanya 400.000, kadang juga 500.000 dan lain-lain, tetapi nggak masalah. Yang penting bisa cair terlebih dahulu. Entah itu limitnya mau dinaikkan ataupun tenornya mau dinaikkan, itu urusan belakang ya cuy. Yang penting bisa cair terlebih dahulu, itu udah modal utama sih ya. Dan tentunya di aplikasi ini kalian nggak memerlukan data busuk, data galbay, data fake, dan lain-lain ya. Karena cukup menggunakan data pribadi sendiri, data KTP dan juga rekening, itu kalian sudah bisa mengajukan ya. Karena memang di aplikasi ini agak sulit tembus kalau menggunakan data yang lain ya. Namun di aplikasi ini untuk verifikasi wajah yang gua lakukan itu bukan verifikasi wajah gua ya, melainkan ya di sini gua hanya sekedar mengajukan saja semuanya, baik dari verifikasi data, akun, dan juga rekening, itu semuanya pinjam dari saudara gua ya. Dan tentunya kalau untuk perawatan ini worth it banget ya. Nah makanya orang-orang tuh pada gaskan di aplikasi ini, karena aplikasi ini juga berbasis syariah. Mungkin kalian udah pada tahu ya. Nah oke, buat kalian yang sering di autol, ini cocok banget buat kalian, atau mungkin ingin kalian rawat mendapatkan modal usaha dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 400.000, dan di sini yang cair yaitu 400.000 juga ya. Jadi nggak ada istilah pemotongan di awal ataupun pemotongan biaya administrasi, dan beda dengan aplikasi pinjol ilegal ya. Kalau pinjol ilegal mah kita pinjam 400.000, kadang yang dicairkan hanya 150, kadang 100.000 dan lain-lain ya. Nah, di sini ada biaya nisbah itu 55.000 dan biaya platform 28.000. Jadi total yang harus gua bayarkan sebesar 483.200 rupiah. Nah, buat yang bertanya, "Bang, apakah ini murah atau recommended?" Nggak, Bang. Nah, ini sangat murah banget ya, cuy. Soalnya yang kita dapetin untuk periode pembayarannya itu 26 hari ya, cuy. Nah, di sini 26 hari. Kalaupun misalkan terhitung hanya 15 hari atau 14 hari, itu juga masih tergolong cukup murah karena yang dibayarkan hanya 83.000, apalagi di sini tanpa biaya pemotongan ya. Nah, di sini untuk status transfernya sudah masuk ke rekening gua tanpa menunggu lama, dan ya seketika mendapat informasi bahwa di ACC, seketika itu juga m-banking langsung berbunyi ya. Dan di sini untuk statusnya masih dalam pelunasan, dan ini nggak akan gua galbaikan ya, soalnya memang cocok banget untuk perawatan.
Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 18 bulan 9 2021. Ya, palingan akan gua bayarin mungkin sebelum jatuh tempo 3 hari atau seminggu sebelum jatuh tempo ya. Karena kalau kalian merawat ataupun membayarkan setelah jatuh tempo atau tepat di jatuh tempo, itu ya sia-sia kalian merawat ya teman-teman. Dan ya kalaupun misalkan kalian mengajukan kembali agak sedikit sulit karena kalian sudah mempunyai riwayat kredit macet dan juga skor kredit kalian itu akan berkurang ya. Nah, makanya kalau merawat jangan asal merawat saja ya cuy. Kalau bisa secepatnya kalian bayarkan untuk perawatan ya. Dan untuk di aplikasi ini pastinya limitnya akan meningkat ya cuy. Dan juga kalau saran saya ada beberapa hal yang harus kalian tambahkan untuk masalah perawatan ya. Nah, ntar gue akan bahas untuk lebih lengkapnya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Fintech Syariah. Dan untuk aplikasi ini adalah salah satu aplikasi peminjaman online yang terbesar yang berbasis legal syariah ya. Dan untuk aplikasi ini mungkin buat kalian sudah pada tahu, dan ya gua nggak usah terlalu banyak menjelaskan ya, karena memang aplikasi ini udah tenar sih dari dulunya ya, dan nggak ada obat juga sih untuk aplikasi ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Fintech Syariah, pembiayaan online syariah dari PT Berkah Fintech Syariah. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapetin di link yang sudah saya sediakan di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Dan untuk aplikasinya di sini dia sudah legal OJK dan bagian dari AFPI. Jadi buat kalian yang ngajuin di aplikasi ini nggak usah takut dan juga nggak usah ragu akun kalian itu ataupun data kalian itu akan disebar, ataupun mungkin kalian berpikir data kalian itu nggak aman, karena memang di aplikasi ini sudah legal OJK. Jadi berbeda halnya kalau di pinjol ilegal, dan dia rata-rata untuk aplikasi pinjol legal OJK itu sudah mempunyai sistem keamanan data yang bersifat internasional ataupun ISO 27001. Nah, dan untuk di aplikasi ini dia ada updatean terbaru 15 Juni 2021. Jadi buat kalian yang mencoba ingin merawat, pastikan update terlebih dahulu. Beda halnya kalau kalian install dari pertama, itu otomatis akan langsung terpasang dengan versi terbaru. Nah, untuk di aplikasi ini sudah mencapai 1 juta download dengan rating 4,4 dengan ulasan 82.000 ulasan. Dan kalau kalian lihat dari brosur aplikasinya, ini cukup menarik banget ya. Nah, di sini kalian bisa bebas memilih untuk produknya, dan di sini kalau setahu saya ada produk untuk peminjaman UMKM hingga 200 juta rupiah ya. Namun gua lupa dan memang nggak pernah ngajuin juga sih, soalnya itu nggak sembarang orang bisa dapetin produk seperti itu ya, hanya akun-akun tertentu dan juga yang sudah beberapa kali meminjam ya pastinya. Nah, di sini juga untuk prosesnya mudah, kalian cukup menggunakan KTP dan rekening. Dan ini gua udah beberapa kali meminjam dari dulunya, ini udah banyak orang yang rawat ya. Namun saran gua jangan galbay di aplikasi ini, soalnya ada DC lapangannya ya. Gua nggak tahu kalau daerah luar, setahu gua Jabodetabek itu ada ya teman-teman. Dan seperti biasa buat kalian yang baru pengen meminjam ataupun baru ingin mencari tahu aplikasinya, pastikan lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, agar bisa menjadikan bahan acuan kalian dan juga pembanding dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya. Nah, untuk di aplikasi ini produk yang dia tawarkan di sini kalian bisa lihat mulai dari pembiayaan konsumtif. Nah, ini pembiayaan konsumtif itu untuk umum ya. Ini kalian bisa pinjam siapapun dan dimanapun. Di sini 20 juta rupiah dengan tenor pembiayaan mulai dari 91 hari hingga dengan 12 bulan. Kemudian maksimal APR-nya 10,5 tahun. Maksud gua 10,5% per tahun, batas usia pembiayaan 18 sampai dengan 50 tahun. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya untuk contoh simulasinya. Nah, kemudian untuk pembiayaan produktif ini hingga 100 juta rupiah dengan durasi tenor pembiayaan lebih dari 91 hari dan tentunya lebih besar ya. Namun ini pembiayaan terbatas dan juga berbasis jalur undangan. Jadi yang seperti gua katakan di awal, nggak semua orang bisa ngajuin di peminjaman ini ya. Nah, kalau kalian nggak mempunyai undangan, ngajuin saja di pembiayaan konsumtif ini. Dan untuk aplikasinya dia sudah ada nomor registrasi OJK dilampirkan di detail aplikasinya. Dan juga kalau nggak salah ini ada ISO 27001 ya teman-teman. Nah, untuk
keunggulannya bisa kalian cek saja di bawah sini. Pokoknya untuk aplikasi ini ya udah nggak ada obat lagi sih ya cuy. Dan memang salah satu aplikasi pinjol legal yang terbesar juga sih ya. Nah, di sini ada website dan emailnya. Namun kalau untuk kalian yang mempunyai kendala ataupun masalah pencairan dan lain-lain, gua saranin hubungi di nomor WA saja ya. Jangan melalui hotline CS karena ini biasanya berbayar dan juga telepon kantor berbayar, namun ke WA saja ya. Nah, untuk di aplikasi ini tentunya dia sudah dirilis sejak 27 Desember 2019. Nah, buat yang sudah sering meminjol ataupun sejak lama itu pasti udah tahu aplikasi ini ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Fintech Syariah ya. Dan di sini kita nggak usah berlama-lama. Soalnya gua udah pernah bahas juga dan ya mungkin kalian udah pernah cair juga di aplikasi ini. Nah, di tampilan aplikasinya seperti ini ya, cuy. Di sini kalian bisa mendapatkan pengajuan, pembiayaan, pembayaran dan keamanan dan lain-lain. Nah, sebelum kita bahas lebih lengkapnya, kita ke pengajuannya terlebih dahulu. Di sini ada tekan biayai saya untuk pengajuan. Nah, di sini nanti setelah kalian masuk itu ada rentan persentase dari 0 hingga dengan 100%. Nah, untuk yang pertama, karena di sini ada akun pribadi gua juga ya yang akan gua ngajuin nanti, jadi gua nggak bisa perlihatkan data-datanya dan ntar gua akan coba apakah bisa ya. Nah, yang pertama yaitu memasukkan foto KTP. Nah, untuk foto KTP ini karena memang aplikasinya legal jadi agak sedikit ketat. Jadi jangan digonik dan memang nggak bisa digonik ya cuy. Dan untuk foto KTP-nya kalian harus perhatikan dengan baik bahwa jangan sampai ada cahaya pantulan ataupun mungkin terlalu terang, terlalu gelap dan terpotong ataupun mungkin ada kotoran di bagian KTP kalian sehingga menutupi kata ataupun huruf yang ada di KTP. Nah, itu sangat berpengaruh banget cuy. Dan biasanya sih kalian akan langsung di auto ya. Walaupun kalian lulus verifikasi KTP-nya, itu biasanya akan berpengaruh pada skor kredit kalian juga. Nah, setelah itu nanti kalian akan diminta untuk memasukkan data pribadi, kemudian data pekerjaan, kemudian step yang selanjutnya yaitu memasukkan kontak darurat. Nah, ini kontak daruratnya kalian harus masukkan setidaknya 2 ya. Namun di sini kalian harus memasukkan secara manual karena nggak bisa secara otomatis karena dia ini nggak bisa mengakses kontak kita. Nah, makanya untuk kontak kita itu udah pasti aman banget. Jadi kalian mau menggunakan data pribadi, mau menggunakan handphone pribadi, rekening pribadi, data-data pribadi, entah itu slip gaji, NPWP, kemudian ID card, ataupun foto tempat bekerja, foto tempat usaha, itu pastinya udah aman banget ya, dan dia sudah legal OJK juga ya. Nah, selanjutnya di step yang terakhir, ini nanti akan menjadi 90% jikalau kalian sudah mengisikan kontak daruratnya. Untuk step terakhir yaitu untuk rekening pencairan banknya. Nah, rata-rata yang paling ramai dicairkan ataupun yang paling cepat pencairannya itu adalah Bank BRI dan juga Bank BNI serta Mandiri. Kalau di luar lainnya gua masih kurang tahu, tetapi tetap bisa dicairkan cuy ya. Namun untuk jangka waktunya agak menunggu lama ya. Gua juga nggak tahu kenapa, apakah mungkin dari sistem ataupun mungkin dari aplikasinya sendiri atau gimana ya. Nah, untuk kalian yang pengen merawat ya, sedikit tips dari gua, jikalau kalian merawat terus misalkan kalian pengajuan kedua, yang namanya merawat itu nggak bisa kita pasti di ACC, akan tetapi keunggulannya itu pengajuan kita akan cepat ditinjau ketimbang pengajuan baru dan juga limit kita akan meningkat ketimbang limit pengajuan pertama. Namun untuk ACC atau tidaknya itu masih 50-50 cuy ya. Akan tetapi saran gua kalau misalkan kalian mengajukan perawatan pertama kali kemudian di auto kalian ngajuin kedua lagi, itu pastikan untuk amunisinya kalian tambah atau variasikan amunisi kalian. Misalkan nih di pengajuan pertama perawatan kalian nggak menambah amunisi apapun, jadi sama tuh dengan di pengajuan awal ya. Misalkan kalian memasukkan KTP dan rekening doang. Nah, setelah kalian coba merawat terus di auto kalian ngajukan kembali, itu harus kalian tambah untuk amunisinya. Misalkan kalian tambah untuk NPWP ataupun ID card ataupun slip gaji. Nah, jadi kalian tambah seperti itu cuy. Kalau masih di auto tambah lagi untuk amunisinya. Jadi amunisinya diperkuat dan juga pengajuannya. Nah, berhubung aplikasi ini jikalau kita di auto itu nggak menunggu lama untuk pengajuan, jadi kalian bisa langsung ngajukan kembali cuy. Jadi dia ini berbeda dengan pinjol kredit
pintar ya. Kalau kredit pintar itu agak lama ya cuy, kalau nggak salah semingguan nunggunya kalau kita di Autol. Nah kalau ini sih enggak ya. Dan untuk di aplikasi ini, jikalau kalian ingin merawat, pastikan juga skor kredit kalian itu tetap tinggi. Dan jangan kalian coba merawat jikalau kalian sudah jatuh tempo ataupun kalian sudah galbay beberapa bulan dan mempunyai kredit macet. Waduh, mending nggak usah cuy ya. Dan buat kalian bertanya, Bang, kalau untuk pengajuan di aplikasi ini apakah harus hapus semua kontak kita ataupun hapus semua media ataupun hapus semua aplikasi pinjol yang ada di handphone kita? Ya kalau gue pribadi nggak perlu cuy, karena dia ini nggak bisa mengakses data-data kita dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Nah untuk pengajuannya bebas, kalian mau ngajuin di jam berapapun, yang penting masih di jam kerja dan juga hari kerja, karena untuk limitnya ini nggak terbatas ya. Jadi ya terserah dari kalian mau mengajukan sampai berapa pengajuan juga nggak masalah ya. Dan pastinya untuk aplikasi ini cocok banget buat pemula ya, walaupun memang pemula rentan banget untuk di Autol, namun nggak masalah, itu kalian gaskan saja, ajukan. Dan ya tergantung dari tim auditnya juga cuy ya. Nah makanya memang untuk di aplikasi pinjol legal OJK ini recommended banget buat yang pengen mendapatkan modal usaha dan juga meminjam secara benar ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online fintech syariah ini. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah gue akan bahas satu persatu dan juga support kalian ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!